Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Ibu dosen sekaligus penguji ujian kinerja UPIN Universitas Islam Negeri Samarinda. Perkenalkan, nama saya Saidi dan saya sekaligus merupakan mahasiswa di LPTK Universitas Islam Negeri Samarinda. Kali ini saya akan melaksanakan ujian praktek UKIN kinerja di Madrasah Aliyah Al-Falah Saudara Pasongsongan Sumeneb dengan mata pelajaran akidah akhlak dengan bab menjenguk orang sakit. Mohon masukan dan bimbingan kepada Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Saya harap masukan untuk kebaikan saya ke depannya. Selamat menyaksikan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, insyaallah kita dalam keadaan baik-baik. Kita hari ini masuk di pembelajaran melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan yang sebelumnya insyaallah kita masih ingat, yaitu membahas tentang sifat-sifat tercela. Di antaranya apa saja? Ada licin, ada ramah ya kemarin ya. Alhamdulillah, sebagian anak-anak bahkan sebelumnya insyaallah masih ingat pelajaran yang kemarin. Insyaallah pertemuan sekarang akan melanjut pertemuan yang kemarin. Namun sebelumnya untuk mengambil barokah dan biar ilmu kita manfaat, mari kita dimulai dengan doa terlebih dahulu. Untuk kali ini mari kita dengan penuh rasa memohon kepada Allah SWT dengan menundukkan kepala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita selesai berdoa, kita lanjut. Yaitu saya akan mengecek tentang kehadiran kalian. Barangkali ada salah satu teman yang tidak hadir, baik saya cek dengan absen terlebih dahulu. Cynthia Hamina Swadaya, Sylvia Ilahi Hadirah, Latifah Nurania juga ya, Siti Rahmawati, Mutmainah Dinan juga ya, Wasilatur Rahman hadir. Mana yang mana? Oh iya. Yuliana. Oh hadir. Aisyah Hasan. Ada satu Uyun. Nur Izzatin. Siti Dinda Muslim. Jadi semua ya? Nah, selanjutnya setelah saya absen, saya lihat dulu ya yang tempat
di sini dulu. Alhamdulillah, kita insya Allah siap untuk belajar karena saya telah cek rapi semua, baik dari duduknya dan pakaiannya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, perlu diketahui bahwa model pembelajaran hari ini saya pakai diferensiasi basic learning. Dalam model ini saya gunakan memang saya lihat kemampuan siswa itu berbeda-beda, bahkan dari minat belajarnya itu ada yang berbeda-beda, sehingga saya menggunakan model diferensiasi basic learning ini untuk lebih efektifnya dari pembelajaran hari ini, yaitu nanti tentang menjenguk orang sakit. Selanjutnya, setelah saya mengecek barusan, saya akan menanyakan tentang matematik ya. Bagaimana yang kamu rasakan seandainya ada salah satu teman yang sakit? Kira-kira seperti apa? Berarti Anda itu punya rasa memiliki walaupun ada teman itu dinilai baik ya. Selanjutnya, apa yang biasa Anda lakukan ketika Anda menjenguk orang sakit? Menanyakan keadaannya. Menanyakan keadaan. Memang itu yang diperintah oleh Rasulullah. Salah satu ketika Anda melihat atau menengok orang sakit, menanyakan keadaannya. Nanti akan dibahas dalam pembahasan materi kali ini. Ya? Tentunya kita dalam memulai pelajaran, tentunya kita lebih konsentrasi dalam menyimak nanti ya pembelajaran, yaitu tentang bab menjenguk orang sakit. Kita dalam penerapan seandainya ada orang sakit, kita bisa melakukan, bisa saling kita ada temannya yang sakit, temannya yang punya yang ini. Terus seperti itu. Mengapa? Karena memang Allah itu menyuruh memberitakan kepada kita semua sebagai umat Rasulullah, ketika ada orang sakit, tentunya jangan berdiam diri. Karena kita harus bermanfaat terhadap orang lain. Karena Rasulullah itu orang yang paling baik di antaranya adalah ketika manusia itu manfaat terhadap yang lain, bukan hanya memikirkan pada diri sendiri, juga memikirkan kepada orang lain. Yaitu yang disebut rahmatan lil alamin. Rasulullah membawa agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu. Selanjutnya setelah kita masuki dari kegiatan awal, hari kita sekarang masuk pada pembahasan pembelajaran hari ini. Saya buka dulu ya media pembelajarannya. Nah, ini babnya ya, tentang adab menjenguk orang Sakit. Apa kira-kira yang akan dibahas dalam bab ini? Nah, ini pembahasan kali ini akan dibahas tentang
dalil daripada menjenguk atau mengunjungi orang sakit. Yang pertama. Yang kedua nanti akan dibahas tentang adab-adab apa saja ketika kita mengunjungi orang sakit. Kemudian yang akan dibahas nanti adalah hikmah daripada menjenguk orang sakit. Kemudian yang terakhir nanti ada kesimpulan. Pembahasan kali ini setelah kita membaca apa saja yang dibahas, di antaranya ada dalil, ada adab, ada hikmah, dan nanti terakhir kesimpulan. Nanti kita masuk pada materi hari ini. Nah, yaitu yang pertama tadi adalah dalil menjenguk orang sakit. Adakah perintah kita ketika ada orang sakit itu dari Rasul? Nah, kita ikuti, mari kita belajar bersama. Kalau kita mengerjakan sesuatu, biar ada pahala, tentunya akan mengikuti perintah dari Allah dan Rasulnya yang disebut dari perintah Al-Quran, perintah dari hadis. Nah, hari kita belajar tentang dalil menjenguk orang sakit. Baiklah, mari kita simak bersama-sama. Saya bacakan tentang dalil tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, saya bacakan dalil. Hakul muslim 'alal muslim khamsun: raddus salam, wa iyadatul marid, wa itba'ul janaiz, wa ijabatud da'awati, wa tasmi'ul 'atis. Rawahul Bukhari. Kira-kira bisa membaca ya? Jadi kita bersama-sama dibaca dulu ya. Artinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hakul muslim 'alal muslim khamsun: raddus salami, wa iyadatul marid, wa iqamul janaiz, wa ijabatud da'wati, wa tasmi'ul 'atis. Rawahul Bukhari. Coba langsung dibaca dengan artinya. Hasal muslim atas muslim lainnya adalah: satu, menjawab salam; dua, menjenguk orang sakit; tiga, mengantar jenazah; empat, memenuhi undangan; dan lima, mendoakan yang bersih. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Coba sekarang perhatikan makna. Ternyata di sini, dalam hadis ini ada beberapa kewajiban bagi orang muslim. Di antaranya satu, menjawab salam. Kedua, menjenguk orang sakit. Ini yang masuk perintah sekarang. Yang nomor dua, Arabnya itu wa iyadatul marid. Kemudian sehingga kita ketika ada salah satu teman kita atau orang lain, bahkan seandainya beda agama, baik seagama, ketika ada yang sakit, kita diperintahkan untuk menjenguknya, mengunjunginya orang sakit. Itu tidak ada perbedaan agama. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sehingga ketika seandainya ada salah satu tetangga yang beda agama sakit, kita boleh untuk menjenguknya orang sakit tersebut. Ya, ini insya Allah kita sudah tahu tentang dalil menjenguk orang sakit, bahwa ada perintahnya, bukan sekedar hanya dilakukan oleh orang, melainkan sudah ada perintahnya menjenguk orang sakit. Selanjutnya kita setelah mengetahui tentang dalil, mari kita ikuti tentang adab menjenguk orang sakit. Apa saja adab-adab terhadap orang yang menjenguk orang sakit? Coba mari kita halaman berikutnya. Nah, itu adab-adab yang harus dilaksanakan ketika menjenguk orang sakit, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, niat yang ikhlas dan tujuan yang baik.
Kemudian memperhatikan waktu dan situasi kondisi ketika hendak menjenguk. Jadi yang pertama kita yang dimaksud niat ikhlas, tujuan yang baik itu memang kita melaksanakan menjenguknya terhadap orang sakit tersebut itu memang ada perintah dari Allah, bukan karena salah satu sesama makhluk karena ingin dipuji dan lain-lain. Kemudian memperhatikan waktu. Ketika waktu istirahat, katakanlah tengah malam, kita mendengar ada orang sakit, langsung berangkat. Berarti tidak melihat situasi. Jadi di sini adabnya harus memperhatikan waktu, situasi dan kondisi ketika hendak menjenguk. Kemudian termasuk adab juga memberi salam sambil menundukkan tangan. Assalamualaikum terhadap orang yang sakit tersebut. Gimana kalau orang sakit tersebut sangat parah, tidak bisa bicara? Yang penting kita ikuti adab saja. Tetap kita memberi salam ketika masuk pada orang yang sakit. Assalamualaikum. Itu. Selanjutnya masih banyak adab yang lain. Itu termasuk menunjukkan kepedulian dan menanyakan kondisi. Gimana kabarnya, sudah mendengar? Kemudian mendoakan kesembuhan orang yang sakit. Walaupun kita berdoa secara kita bahasa kita masing-masing. Kalau kita di Madura berdoa bahasa Madura boleh, berdoa pakai bahasa Indonesia boleh. Yang penting kita mendoakan atas orang yang sakit tersebut, atas kesembuhannya, bukan mendoakan terhadap orang yang sakit semoga cepat mati. Jangan. Itu mendoakan yang dimaksud mendoakan yang baik. Paham ya? Selanjutnya santun dalam berbicara. Berbicara yang ramah, lembut terhadap orang yang sakit tersebut. Kemudian memotivasi untuk sembuh dan menghiburnya. Ini ketika ada orang sakit, kalian menjenguknya, dan insyaallah sebentar lagi akan sembuh. Karena kita sih kan ada harapan bagi yang sakit, semakin tenang bagi yang sakit, menghiburnya. Jangan diberi hiburan emosi, menghiburnya dengan kata-kata yang memotivasi untuk kesembuhannya. Karena ada penyakitnya seperti kamu di sana tidak sembuh, sekarang sudah sehat. Kan berarti memberi motivasi. Jangan diceritakan kamu kena penyakit seperti itu di sana sudah meninggal. Jangan, nggak boleh. Bukan motivasi. Setelah kita membahas tentang adab terhadap menjenguk orang yang sakit, kita pindah pada hikmah menjenguk orang sakit. Nanti di awal sudah disampaikan bahwa pembahasan kali ini ada dalil, kemudian ada adab, kemudian hikmah. Sekarang sampai pada pembahasan tentang hikmah. Apa saja hikmah yang dapat kita ambil daripada ketika kita menjenguk orang sakit? Di antaranya yang pertama adalah menjenguk orang sakit dapat menyadarkan diri bahwa kesehatan itu sangat berharga. Kan kadang-kadang kita ketika menjenguk orang sakit, kita merasakan terhadap diri, alhamdulillah saya masih sehat. Orang ini sudah sakit. Kan menyadarkan terhadap diri. Itu hikmah, termasuk hikmah terhadap dirinya bagi orang yang sakit. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat, mengingatkan kita pada Allah atau padanya, serta bersyukur atas nikmat sehat yang pernah kita rasakan. Mudah ketika ada orang lain sakit, baik teman atau tetangga, alhamdulillah
alhamdulillah saya dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan sembuh. Kan kita hikmah ketika melihat orang sakit apa? Terbaca dalam dirinya untuk mudah bersyukur kepada Allah. Kemudian menjenguk orang sakit berarti memetik buah pahala, bahwa orang yang menjenguk orang yang sakit itu, mengunjungi orang yang sakit itu ada pahala pada dirinya. Bukan hanya kita sekedar apa? Bukan hanya rombongan bersama di sini melihat orang sakit, itu di dalamnya ada pahala. Ada nilai-nilai balasan nanti di akhirat yang disebut dengan pahala. Kemudian hikmah menjenguk orang sakit berikutnya akan mendapat doa agar hidup sentosa dunia akhirat. Jadi kan kita disunahkan juga ketika ada orang sakit untuk meminta doa. Mengapa? Karena orang yang sakit itu termasuk salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah. La yuruddullahu da'watahu. Yang doa yang tidak ditolak oleh Allah termasuk doanya orang yang sakit. Makanya ketika ada orang sakit itu minta doa. Doa saja. Kadang-kadang yang sakit kan tidak bisa bergerak banyak. Berbicara tidak banyak, hanya satu ucapan. Anda yang berdoa, kamu semoga lekas sembuh ya, jika saya oleh Allah semoga disukseskan. Iya, ini sudah doanya orang yang sakit. Sesuai dengan model pembelajaran kita hari ini, yaitu diferensiasi basic learning, maka saya buat kelompok sekarang. Sebelum kita masuk pada kesimpulan, nanti setelah saya jadikan beberapa kelompok ini, mari kita simpulkan bersama dari pelajaran hari ini. Untuk kelompok yang pertama, yaitu tentang menyusun kalimat saran dan menulis doa sederhana terhadap ketika kita menjenguk orang yang sakit. Dipersilakan untuk berhadapan-hadapan bagi kelompok satu. Diputar ya ini. Ini dicatat secara kelompok ya ini ya. Dicatat pada kertas ini nanti. Kemudian kelompok yang kedua, dipersilakan dulu untuk memutar tempat duduknya dengan tugas menulis deklarasi. Coba perhatikan tugasnya dulu ya, menulis deklarasi pengalaman menjenguk orang sakit. Pengalamannya ya, ketika menjenguk orang sakit seperti apa pengalaman Anda? Kelompok ini. Kemudian kelompok yang ini menganalisis nilai moral kegiatan menjenguk orang sakit. Analisis moral atau akhlak terhadap ketika Anda melihat orang yang sakit. Ya, coba diputar dulu. Silakan yang sudah diberi kertas untuk menulisnya tentang tugas belajar. Ini saya minta. Ini ya, secara berkelompok berapa orang dipersilakan untuk menulisnya. Dan setelah saya memberikan tugas, mungkin sudah selesai ya. Sudah ya? Ya. Kalau sudah, ada perwakilan salah satu temannya dari setiap kelompok untuk dibawa ke depan ya hasilnya. Karena tugasnya insya Allah sudah selesai, dipersilakan untuk kelompok satu ya bawa ke sini, bawa ke depan untuk saya memeriksa tugas Anda sesuai dengan kelompok dan perintahnya. Dipersilakan untuk kelompok satu. Di bawah sini.
salam, menyapa, kemudian ada doa semoga Allah memberi kesembuhan dan kekuatan kepadamu. Ya sudah baik, sudah bagus hasil dari kelompok 1. Ya. Kembali dipersilakan untuk ke kelompok 2 untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, sudah ya. Tadi tugasnya ya menstek narasi ya, menyuruh orang sakit. Saya bacakan salah satu hasilnya. Saya merasa sedikit cemas saat memutuskan untuk menjenguk sahabat saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Sejak mendengar kabar tentang kondisinya, hati saya tidak tenang. Bagus. Ya, terima kasih. Dipersilahkan untuk kembali. Kelompok 3, silakan membawa tugasnya. Tugasnya di kelompok 3, analisis moral kegiatan menjenguk orang sakit. Ternyata hasilnya ada rasa empati, ada rasa peduli, kemudian ada rasa kasih sayang. Ya, bagus juga ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kita setelah belajar bersama dan kita melaksanakan tugas-tugas barusan, mari kita simpulkan bersama tentang materi tadi, pelajaran tadi tentang menjenguk orang sakit. Di antaranya kesimpulan yang pertama, menjenguk orang sakit adalah hak sesama muslim. Itu hak atau kewajiban terhadap sesama muslim. Kemudian kesimpulan yang kedua, di antaranya adabnya di antaranya tadi niat ikhlas, kemudian memilih waktu yang tepat, kemudian memberi salam dengan sopan, kemudian menanyakan kondisi, mendoakan, sudah ada tadi ya, sudah tercatat. Kemudian termasuk kesimpulan juga doa dan motivasi yang positif tadi sudah disampaikan. Yang terakhir, menjenguk orang sakit juga memberi pahala besar. Tadi sudah disampaikan. Berapa pahalanya? Itu hingga tunggu dulu ya. Itu hingga puluhan ribu pahala untuk menjenguk orang yang sakit. Oleh karena itu, mari kita laksanakan bersama. Ketika ada orang sakit, kita sempatkan untuk menjenguknya orang sakit. Selain itu ada pahala bagi kita. Mungkin ini ya pelajaran hari ini yang bisa kita sampaikan.